Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita atau pembahasan kita yaitu dari bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kompetensi dasar 3.5 memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyimpulkan makna Sumpah Pemuda dari berbagai informasi. Yang kedua, menyimpulkan makna Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menjelaskan nilai dan semangat pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, bagian A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres kedua di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bagi bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatra Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Adapun organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, Jong Betawi, dan Jong Batak Bon. Semua organisasi itu nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, lahirnya berbagai organisasi pemuda, dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpun dirinya dalam Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama tahun 1926 di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Selanjutnya, Kongres Pemuda kedua diadakan tanggal 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi dan di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Jawa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatra Non Bon, Jong Islamen Bon, dan Jong Ambon. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas. Ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres
dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Isi dari hasil Sumpah Pemuda, hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik darat dan di laut. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk. Kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu bagian B mengenai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh pemuda pejuang nasional yang pertama Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman mempunyai sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat penutupan Kongres pertama memperkenalkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya melalui gesekan Jawa. Yang kedua Kevin Arwar, yaitu penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku, menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi. Tokoh selanjutnya Walter Mangosidi. Semangat juang Walter Mangosidi muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin berjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajahan yang dipimpin oleh Walter Mangosidi ini. Walter Mangosidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar, antara lain ia dianugerahkan pemerintah Indonesia bintang Gerilya pada tahun 1958 dan bintang Mahaputra kelas 3 serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973.
Berikutnya Igusti Nugraha Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil pada tanggal 18 November 1946, menyerang Tambanan yang menghasilkan suatu data semen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Berkat usahanya tersebut, Nugraha Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Angkatan Darat. Hanya itu Juang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tanggal 9 Agustus 1975. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah 1. Cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong. Pembahasan selanjutnya, nilai semangat Sumpah Pemuda. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, memiliki semangat yang terus berkobar. Pasal 1 ayat 1 UUD nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Kemudian, pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualitas dari cita-cita. Kegiatan positif pemuda terutama pelajar, di samping giat belajar diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, menciptakan ketertiban, kepastian dan standarisasi penggunaan bendera, bangsa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Mungkin sampai sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita bahas dapat bermanfaat buat anak didikan sekalian, dan jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih.